Bab 231-235. Xiao Yan dengan lembut jatuh ke dalam sumur dan terus turun, lalu menekan kecepatan ke tingkat yang sangat rendah, dan perlahan turun, pupil coklatnya dengan hati-hati melihat sekeliling sumur selama turun, untuk mencegah munculnya makhluk tak dikenal, menyerang diri sendiri. Sumur ini dalam. Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, karena setelah lama mendarat, Xiao Yan menemukan bahwa belum ada jalan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa dia telah turun ke kedalaman 40 atau 50 meter, tetapi dia belum melihat dasar sumur atau jejak air sumur, dan tidak ada kekurangan keraguan di hatinya. Yueru, mengapa kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sebagai pewarismu, jika kamu ingin bergabung dengan sekte super itu. Mu Feng juga berkata dengan tidak terduga. Ini aku. Ini hanya untuk menemani seseorang. Yueru juga tersenyum pelan. Hei, benar-benar ada banyak orang yang tergila-gila di dunia. Mu Feng juga berkata tanpa daya, lalu merapikan jubah tau untuk membuat dirinya terlihat sedikit lebih rapi. Keduanya menunggu sebentar di mulut sumur kota hantu, dan mereka menjadi cemas ketika menemukan bahwa tidak ada suara dari Xiao Yan. Aku takut membiarkan Xiao Yan jatuh seperti ini. Yueru juga berkata dengan lembut, jelas arti kata-katanya sudah jelas. Bagaimanapun juga, kita adalah tim, ayo turun dan lihat. Mu Feng juga melihat apa yang dipikirkan Yueru. Yah, terima kasih, Mu Feng. Yueru juga tersenyum pada Mu Feng. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia tidak banyak bicara, dan pergi ke mulut sumur, dan Yueru juga mengikuti setelah melihat ini. Selama proses turun, cahaya di sekitarnya sangat redup, dan dia hampir tidak bisa menjangkau jari-jarinya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menjalankan Burning Jue. Api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya, menerangi sekitarnya. Tiba-tiba, lampu merah menyilaukan, dan pemandangan sekitarnya jelas muncul di depan mata Xiao Yan. Ada banyak lumut gelap dan lembab yang tumbuh di sekitar sumur. Jelas, sumur hantu ini sudah ada selama bertahun-tahun. Namun, setelah Xiao Yan melihat lebih dekat, lumut itu tersebar dengan padat pada banyak serangga dan cacing yang tidak dikenal. Racun itu, di bawah iradiasi nyala api, tampak gelap dan berkilau. Hal-hal kecil ini tampaknya sangat takut dengan suhu yang sangat panas, dan mereka semua menggeliat, menghindari api. Saat Xiao Yan turun, semakin jauh dia turun, suhu di bawah sepertinya turun dengan cepat, dan udara dingin di sekitarnya sangat kuat. Akhirnya, setelah jarak yang jauh, Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dengan cahaya api putih susu di tubuhnya, Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya menjadi dasar sumur. Hanya saja kota hantu ini bukanlah sumur kering. Tidak jauh dari Xiao Yan, ada kolam kecil berisi air sumur. Air sumurnya sangat jernih, tetapi memancarkan aura yang sangat dingin, yang membuat Xiao Yan merasa sangat dingin. Tak tertandingi, saya harus membungkus diri dalam api yang aneh. Orang biasa seharusnya tidak bisa tinggal di sini, lagi pula suhunya sangat dingin. Saat ini, di dasar sumur terdapat ruang sekitar 10 meter. Ada ruang 5 meter untuk air sumur, dan ruang 5 meter adalah tanah yang berdiri di bawah kaki Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke arah tanah di bawah kakinya dan menemukan sebuah lorong. Pada saat ini, sepertinya ada suara samar dari suara aneh dari lorong di dasar sumur, tapi sayangnya sangat samar sehingga Xiao Yan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Merasakan keanehan, Xiao Yan juga berusaha melawan keputusan yang membara. Api putih susu yang besar langsung menempel di tubuhnya, membentuk sepasang baju besi putih susu, yang mengelilingi Xiao Yan dengan erat. Tunggu, sebentar, tampaknya ada masalah dengan air di sini. Sama seperti Xiao Yan hendak bangun dan berjalan menuju lorong di bawah kakinya, suara tuannya, Raja Naga Emas, tiba-tiba muncul di benaknya. Tuan, ada apa? Xiao Yan juga berhenti dan berkata dengan lembut. Karena tuannya Jin Longwang mengatakan ini, maka dengan pengalaman dan pengetahuan tempurnya selama bertahun-tahun, pasti ada sesuatu yang tidak normal, jadi dia juga tenang. Kenapa masih ada air di sumur hantu ini? Aku baru saja memeriksa dasar sumur ini, dan aku tidak menemukan saluran keluar dan saluran air tanah, jadi air di sumur ini sangat aneh. Sumur hantu ini sudah ada selama ribuan tahun, dan ini adalah tempat kaisar hantu kembar disegel. Mungkinkah Raja Naga Emas juga menatap saluran air sumur di depannya? Di dasar sumur hantu kota, terdapat genangan air sumur sepanjang sekitar 5 meter. Cairan seperti itu benar-benar transparan,
tidak berwarna dan tidak berbau. Orang biasa pada pandangan pertama akan berpikir bahwa ini adalah air biasa, jadi mereka tidak mengambil hati. Sedikit yang mereka tahu bahwa beberapa hal yang tampaknya lemah atau tidak berbahaya sering membunuh orang secara langsung. Hati-hati, lihat. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu perlahan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Jarak 5 meter juga sangat dekat, 1 langkah dan 2 langkah. Saat ini, Xiao Yan seperti orang yang terbakar. Meskipun ada lebih dari 23 warna di tubuhnya, sebagian besar masih putih susu. Xiao Yan, dikelilingi oleh cahaya putih susu, berdiri tercengang oleh air sumur. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Air ini kelihatannya sedikit aneh, bagaimana bisa membentuk seperti itu bentuk. Xiao Yan juga berdiri dekat, dan menemukan bahwa beberapa air sumur ini tampak membentuk lingkaran. Hanya dengan melihat air sumur yang melingkar, itu ada perasaan yang tak terlukiskan. Ada sesuatu yang menjulang di tengah lingkaran massa air, yang cukup misterius. Ini adalah Raja Naga Emas juga mengunci dirinya sendiri setiap hari, dan kemudian menatap tajam ke bola air sumur melingkar di depannya. Cobalah air ini dengan tanganmu. Jangan khawatir, aku di sini. Raja Naga Emas juga berkata setelah berpikir sejenak. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga langsung mengulurkan tangan kirinya, api putih susu memenuhinya, lalu berjongkok, menghadap bola air melingkar di depannya. Sabu-sabu. Xiao Yan juga 100 kali lebih energi, jika ada sedikit kesalahan, dia akan menarik lengannya, dan dia juga memiliki tuannya sendiri, Raja Naga Emas, jadi dia juga mencobanya. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin yang tak terlukiskan menghantam seluruh tubuhnya, yang membuat Xiao Yan menggigil beberapa kali. Xiao Yan juga cukup bingung. Dia sudah memiliki begitu banyak nyala api, dan suhu nyala api yang membara pasti tidak akan masuk angin. Gelombang air ini sangat menakutkan, dan suhunya sangat rendah sehingga Xiao Yan kewalahan. Tidak berpikir, begitu jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, dan kemudian tidak ada lagi teks. Xiao Yan juga merasa lega, tidak tinggal terlalu lama, dan pergi menuju pusat massa air yang melingkar. Meskipun massa air melingkar ini panjangnya 5 meter, panjangnya hanya 5 meter, dan jika tingginya hanya setinggi telapak tangan Xiao Yan. Telapak tangan Xiao Yan yang dikelilingi oleh api putih susu dengan lembut memasuki massa air yang melingkar, dan api putih susu yang mengelilingi telapak tangan Xiao Yan juga membentuk semburan es. Ini, Xiao Yan juga terkejut saat ini, jelas sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan memiliki sebanyak 23 jenis api berbeda di tubuhnya saat ini, dan api putih susu di tubuhnya juga. Digabungkan dengan 23 jenis api berbeda. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Air di depannya benar-benar bisa membuat Xiao Yan nyala api menghasilkan formasi es. Ini tidak pernah terdengar. Apa sebenarnya air ini, dan rahasia apa yang dimilikinya? Xiao Yan untuk sementara menekan keterkejutan dan keraguan di hatinya, dan berjalan menuju pusat bola air dengan telapak tangannya. Tampaknya ada sesuatu di tengah. Telapak tangan Xiao Yan semakin dekat dan semakin dekat ke pusat massa air, dan bau yang tidak pernah terdengar menyebar seketika, dan kemudian massa air yang tidak berwarna dan transparan di depannya tiba-tiba berubah warna sementara Xiao Yan tertegun. Ini adalah cairan es roh darah. Suara yang sangat bersemangat bergema dari dasar sumur hantu. Cairan es roh darah. Mendengar itu, pupil Xiao Yan juga menyusut dengan kencang, dan dia menatap bola air di depannya. Pupil coklat gelapnya bergerak sedikit, jelas menyadari sesuatu. Segera, telapak tangan yang hendak mencapai pusat massa air berhenti dalam sekejap, dan dengan cepat menjauh dari air. Saat berikutnya, bau yang sangat menyengat juga datang dari massa air di depannya. Melihat lebih dekat, mata air yang awalnya tidak berwarna dan transparan di depannya juga menjadi semerah darah. Manusia, tanda seru titik. Awalnya Xiao Yan berpikir bahwa suhu air akan tiba-tiba naik, tetapi dia tidak berpikir bahwa karena warna air berubah menjadi merah darah, suhunya juga akan lebih rendah. Xiao Yan mengembuskan napas dengan tenang, tetapi bahkan napasnya sedikit tidak stabil saat ini, karena udara yang dihembuskan Xiao Yan memiliki jejak pembekuan. Ini adalah cairan es roh darah yang kuceritakan padamu. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara tuannya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan, dan ada kegembiraan dalam suaranya. Apakah ini cairan es roh darah?
Xiao Yan juga melihat cairan yang berubah menjadi merah tua dalam kebingungan, jelas cukup bingung, mengapa cairan air berubah dari tidak berwarna dan transparan menjadi merah darah, dan suhunya juga dingin lebih menakutkan. Setelah terkejut untuk waktu yang singkat, Xiao Yan kembali sadar. Dia benar-benar merasakan hawa dingin dari dalam air yang tidak berwarna dan transparan. Dia sekuat Xiao Yan dan masih akan merasa seperti ini, yang hasilnya. Kamu tidak salah, ini adalah cairan es roh darah. Aku percaya kamu juga merasakan suhu rendah yang menakutkan di air ini. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian menatap tajam ke air merah yang terus mengalir di depannya, jelas memikirkan sesuatu. Iya, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kemudian pupil matanya yang coklat tua menyusut, menatap cairan merah di depannya dan tersenyum. Menurut penglihatan yang luas dari tuannya, Raja Naga Emas, dia secara alami tahu bahwa dia harus menyiapkan banyak hal untuk menelan api suci. Di antara mereka, Qian Hua, Su Shengdan, dan cairan es roh darah adalah 3 hal terpenting. Memangsa api suci bukanlah masalah kecil, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan, jadi semua persiapan harus dilakukan dengan baik, jika tidak, bahkan jika Anda menemukan api suci yang berharga dan luar biasa, tuanmu, Raja Naga Emas, pasti tidak akan membiarkan dirinya menyerap itu, dan dia harus menyerah pada saat itu, sekarang. Lagi pula, Xiao Yan juga melahap Yi Huo di benua Doqi. Kekuatan mengerikan di Yi Huo dan kemampuan yang sangat keras di dalamnya membuat Xiao Yan merasa takut saat memikirkannya sekarang, belum lagi itu lebih kuat dari Yi Huo. Api suci, ini bukan lelucon. Lagi pula, latihan yang dipupuk Xiao Yan adalah Fen Jue, latihan khusus, dan satu-satunya cara untuk maju adalah dengan terus melahap kekuatan api. Jenis latihan ini terlalu aneh, jadi hanya dengan bantuan keajaiban langit dan bumi ini dapat dicapai dalam waktu singkat. Peningkatan substansial dalam kekuatan mereka sendiri. Meskipun kedengarannya seperti menelan api suci adalah omong kosong, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan. Tidak diragukan lagi, metode ini juga penuh dengan banyak bahaya. Itu melahap kekuatan api suci. Jika seseorang tidak berhati-hati, akibatnya akan menjadi abu. Tapi jika berhasil, maka apa yang menunggu Xiao Yan adalah kekuatan yang tak tertandingi. Di antara keduanya, yang satu memikirkan surga dan yang lainnya memikirkan neraka. Xiao Yan tahu ini lebih baik daripada orang lain. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki 3 bunga api di tangannya. Adapun Su Shengdan, ketika kekuatan Xiao Yan mencapai levelnya, dia secara alami dapat memperbaikinya. Satu-satunya prioritas sekarang adalah cairan es roh darah. Kelangkaan cairan es roh darah ini tidak kalah dengan Sheng Yan. Ngomong-ngomong, karena penglihatan tuannya Raja Jinlong yang terinformasi dengan baik, dia hanya bisa mendengar namanya tapi tidak namanya, yang cukup untuk melihat kelangkaan cairan es roh darah ini. Akhirnya aku menemukanmu. Cairan es roh darah. Xiao Yan juga tertawa sambil melihat air berwarna merah darah di depannya, suaranya penuh kegembiraan. Karena Xiao Yan tahu bahwa daftarnya tidak ringan, di satu sisi, dia akan menemukan kedua istrinya, Suner dan Cailin, dan di sisi lain, dia juga berusaha mencari tahu masalah Xiao yang belum terpecahkan, klan di benua Doudi ini. Misterinya, selain membantu tuannya Raja Jinlong dan leluhurnya untuk memurnikan tubuh, banyak hal yang ada di hati keluarga Xiao, yang membuat Xiao Yan cukup tidak nyaman, sehingga keinginan akan kekuasaan semakin sedikit kuat. Karena premis dari semua ini adalah bahwa Anda membutuhkan kekuatan besar sebagai punggung untuk melakukannya, jika tidak maka dapat dikatakan akan sulit untuk bergerak di benua Doudi orang kuat. Hehe, aku tidak menyangka akan menemukan cairan es roh darah di sini. Sepertinya kamu masih memiliki takdir dengannya. Raja Naga Emas juga tertawa. Dikatakan bahwa cairan es roh darah hanya bisa ada di tempat yang dingin, dan beberapa cara misterius harus diterapkan oleh darah banyak orang sebelum dimungkinkan untuk membentuk kolam kecil. Jika ada genangan cairan es roh darah di depanmu, seharusnya bisa membentuk ribuan darah manusia. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga bisa mendengar arti dari tuannya, Raja Naga Emas. Cairan es roh darah di depannya membawa ribuan orang mati untuk terbentuk, sehingga bisa dikatakan sangat langka dan berharga. Tidak heran ada aura yang agak berdarah. Xiao Yan juga melihat air berwarna merah darah di depannya. Masih ada kaisar hantu kembar yang disegel jauh di sini, hati-hati. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiao Yan. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu berjongkok.
Sekarang dia telah mengetahui wajah sebenarnya dari air ini, dia sekarang dapat mengetahuinya. Pengalaman bertahun-tahun berjalan di luar memberitahu Xiaoyan bahwa tingkat harta surga dan bumi seperti itu harus dijaga oleh makhluk yang kuat. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang menakutkan langsung menutupi seluruh radius 10 meter dari dasar sumur gelombang diperiksa oleh Xiaoyan tanpa jejak. Aneh, kenapa tidak? Xiaoyan juga bingung. Menurut penyelidikan Xiaoyan, tidak ada makhluk hidup di ruang 10 meter ini, apalagi makhluk yang menjaga cairan es roh darah. Jangan mencarinya, seharusnya tidak ada makhluk yang menjaganya, sepertinya ada yang salah dengan cairan es roh darah ini. Tepat ketika Xiaoyan bingung, suara tuannya, naga emas raja, juga muncul. Kamu perhatikan baik-baik genangan air di depanmu, apa yang kamu temukan? Ini, mendengar itu, Xiaoyan juga mengarahkan pandangannya ke air berwarna merah darah di depannya, dan melihat bahwa volume air berwarna merah darah itu benar-benar menyusut menjadi sekitar 3 meter, yang tentunya sangat banyak, lebih kecil dari 5 meter barusan. Di tengah air, titik cahaya putih yang menjulang terus muncul. Air berwarna merah darah di sebelah titik cahaya putih terus berjatuhan, yang cukup aneh, tapi yang dirasakan Xiaoyan bukanlah suhu tinggi yang menakutkan, tetapi sedingin es yang sangat suram. Ketika mata Xiaoyan melihat sudut kanan bawah air, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian air masih tidak berwarna dan transparan. Apa yang terjadi? Xiaoyan juga dibingungkan oleh biksu kedua saat ini. Cairan es roh darah ini harus menjadi produk setengah jadi. Raja Naga Emas juga berkata dengan sedikit serius. Produk setengah jadi. Xiaoyan kaget, lalu menatap air di depannya, mengerutkan kening. Bagaimana itu bisa menjadi produk setengah jadi, kata Xiaoyan dengan suara yang sedikit hilang, dan kemudian menatap cairan transparan dengan sudut cairan berwarna merah darah. Kekuatan jiwa yang besar tampaknya telah menemukan masalahnya. Melihat Xiaoyan langsung bersemangat, Raja Naga Emas mengangguk lega. Jelas masih sedikit lebih hangat. Jika airnya benar-benar berwarna merah darah, maka titik cahaya putih di tengah air juga akan menetas, dan itu akan menjadi cairan es roh darah asli. Raja Naga Emas juga berkata langsung ke intinya. Tuan, titik cahaya putih di tengah air ini disebabkan oleh kebencian orang mati. Xiaoyan juga sedikit menemukan suhu rendah yang sangat menakutkan di dalam air, tetapi dengan penyebaran kekuatan jiwa, Xiaoyan juga saya merasakan kebencian dari air merah darah ini. Ya, cairan es roh darah yang setengah jadi belum sepenuhnya diwarnai merah oleh darah, jadi roh kebencian di tengahnya belum muncul. Ketika cairan air benar-benar berubah menjadi merah darah, titik cahaya putih di tengah juga akan berubah menjadi roh kebencian. Hanya dengan begitu cairan air dapat dianggap sebagai cairan es roh darah yang sebenarnya. Raja Naga Emas juga tersenyum. Jelas, Yanzi kecil ini tidak kalah dengan apa yang ada di depannya, dan menemukan masalahnya. Karakter seperti itu cukup diapresiasi oleh Raja Naga Emas. Apakah ini sangat dingin? Aku tidak tahu apakah panas ekstremku bisa. Xiaoyan juga bergumam. Cobalah jika kamu mau. Raja Naga Emas juga menyemangati. Melihat dorongan tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan pun terhibur. Air dan api tidak cocok sejak zaman kuno. Meskipun Xiaoyan mengetahui hal ini, nyala api di tubuh Xiaoyan sangat ingin mencoba air di depannya, seolah-olah itu adalah gaya magnet. Saya harap ini berguna. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, burning jue di tubuhnya mulai berlari dalam sekejap, dan kemudian sumber api aneh yang mengerikan itu juga muncul di tangan Xiaoyan. Api kecil perlahan berdiri di tangan Xiaoyan. Meskipun nyalanya kecil, bagian tengah nyala api perlahan memancarkan 23 warna yang menyilaukan, dan bahkan udara di dasar sumur tidak bisa menahan kekeringan. Pergilah. Pupil coklat tua menatap sudut air yang tidak berwarna dan transparan itu, dan mengendalikan nyala api di tangannya. Saat suara Xiaoyan baru saja jatuh, nyala api di telapak tangannya seperti roh api yang berdenyut, dengan gembira terbang menuju air yang tidak berwarna dan transparan. Puff-puff. Nyala api baru saja bersentuhan dengan air yang tidak berwarna dan transparan, dan air berwarna merah darah di sebelahnya tiba-tiba meledak menjadi dingin yang mengerikan, mencoba menahan suhu nyala api yang mengerikan. Gunakan hanya untuk membuat. Raja Naga Emas juga tertawa. Untuk cairan es roh darah setengah jadi ini, Raja Naga Emas secara alami memiliki metode lain yang lebih sederhana, tetapi Raja Naga Emas juga takut membantu Xiaoyan terlalu banyak. Saya tidak mengatakannya, tetapi melihatnya, meskipun saya tidak mengatakannya,
Xiao Yanzi masih punya solusi. Mencicit. Suhu api yang tinggi dan menakutkan dari suhu rendah air yang mengerikan bergabung menjadi satu, dan momentum yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan semburan asap putih juga muncul di dasar sumur. Itu mungkin. Xiao Yan juga takut ini tidak akan berpengaruh, tetapi setelah melihat perlawanan konstan dari api dan air berwarna merah darah, air yang tidak berwarna dan transparan, Night Soul, perlahan berubah warna. Melihat metodenya efektif, Xiao Yan juga meningkatkan kekuatan apinya, tetapi yang aneh adalah tidak peduli seberapa tinggi suhu kekuatan apinya, cairan air ini tidak disebutkan lemah, jadi tidak perlu menguap. Haha, itu benar-benar layak menjadi cairan es roh darah. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Yan juga berkata dengan tegas, jelas bertekad untuk melawan air ini sampai akhir. Setelah menunggu beberapa saat, kita bisa mengumpulkan roh untuk cairan es roh darah ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar, dan dia tersenyum pada Xiao Yan. Yah, mari kita lihat berapa lama cairan es roh darah setengah jadi ini bisa bertahan. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan fokus mengendalikan nyala api. Batuk, benda apa ini? Mu Feng juga terbatuk hebat, karena aliran gas putih terus mengambang dari dasar sumur, yang membuat Mu Feng dan Yue Ru turun sedikit. Saya bingung dan khawatir Xiao Yan menghadapi bahaya. Gas putih ini sepertinya aneh. Mu Feng juga baru saja bersentuhan dengan gas putih itu, dan ketika dia keluar untuk batuk, perasaan pertama adalah hawa dingin yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Gosip Yin Yang, alam semesta terlempar, terkondensasi. Mu Feng juga dengan cepat membaca formula di mulutnya, lalu menyebarkan pedang kayu di tangannya. Ruang di dalam sumur tidak cukup besar untuk memungkinkan Mu Feng menggunakan pedang kayu, tapi Mu Feng masih memajangnya. Setelah Mu Feng selesai melafalkan sidik jari dan formulanya, aura yang kuat datang dari atas pedang kayu, dan kemudian gas putih itu dipaksa oleh Mu Feng ke tepi kepala sumur. Percepat. Yue Ru juga berkata sedikit. Mu Feng memimpin, turun lebih dulu, lalu Yue Ru mengikuti. Jarak antara keduanya tidak jauh, dan kecepatan turun yang terkontrol memudahkan keduanya untuk berkomunikasi. Sepertinya ada orang di sini selain kita. Jauh di dalam kota hantu, harimau suci api surgawi yang mirip manusia juga berkata. Hah? Mu Yingbei menggigit bibirnya dan mengeluarkan kejutan dengan dengusannya. Aura di tubuhmu tampaknya agak mirip dengan milikmu, energi api atribut api sangat kuat. Api suci api surgawi mencoba yang terbaik untuk memadatkan dan berbicara dari jauh. Oh, itu sangat menarik. Setelah berbicara, mata indah ramping Mu Yingying bergerak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kenapa aku tidak bisa membukanya di sini? Mu Yingying membuka bibirnya sedikit, menatap pintu hitam raksasa di depannya. Nenek moyang kecilku, di balik gerbang hitam raksasa ini ada segel kaisar hantu kembar, kita tidak bisa pergi ke sana. Tianhuo Shengyan juga berkata, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang baik di balik gerbang hitam raksasa ini. Mu Yingying juga berkata dengan keras kepala gelombang jelas dia tidak mau menyerah. Nenek moyang kecil, karena mereka telah datang, tetapi kekuatan kaisar hantu kembar sangat menakutkan, dan tidak sia-sia berurusan dengan kita berdua, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan usaha kita. Tianhuo Shenghu juga berkata, aku tidak peduli, aku hanya ingin masuk. Suaramu, Yingying tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Setelah berbicara, api biru muncul di sekujur tubuhnya seketika, dan kemudian kepalan tangan merah mudanya terkepal erat, menghadap ke pintu hitam raksasa. Diserang dengan ganas. Bum bum bum. Bayangan tinju yang tampak merah muda mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi ketika menyentuh gerbang raksasa hitam, gelombang riak ruang muncul, dan serangan Mu Yingying segera diserap, dan kemudian Zaidu kembali tenang. Apa-apaan ini? Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya dan berkata dengan sangat marah. Lupakan saja, leluhur kecil, aku akan membawamu ke tempat lain, di mana ada banyak hal baik. Tianhuo Shenghu juga berkata dengan rajin. Ayo pergi, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang baik, berhati-hatilah dan aku akan menghajarmu. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan merah mudanya dan pergi dengan api suci surgawi. Batuk, batuk, batuk. Dia terbatuk hebat, dan seteguk darah menyembur keluar seketika. Saudari ular, apakah kamu baik-baik saja? Seorang pria yang agak kekanak-kanakan bertanya. Saya baik-baik saja. Kita harus menemukan Xiao Yan.
Orang yang dikenal sebagai Sister Little Snake menyeka darah dari mulutnya, dan kemudian berjalan menuju kota hantu tempat Xiao Yan berada. Kesuksesan. Di bagian bawah kota hantu, suara penuh kegembiraan juga bergema. Haha, kamu benar-benar digantikan oleh Xiao Yanzi. Raja Naga Emas juga tertawa. Karena berhasil, ayo kumpulkan roh untuk itu sekaligus. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan kemudian pupil matanya yang coklat tua dengan hati-hati menatap air berwarna merah darah di depannya. Alasan mengapa air merah darah dikumpulkan adalah karena cairan es roh darah sebagian terdiri dari darah kematian manusia, jadi ada banyak keluhan dari manusia mati di air merah darah ini, dan ini jika roh kebencian cairan es roh darah dipadatkan sesuai dengan waktu, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengembun, jadi sekarang dianggap hanya untuk mengumpulkan roh. Air berwarna merah darah dipenuhi dengan bau yang agak menyengat, tetapi suhu yang sangat rendah di dalam air juga membuat Xiao Yan bersemangat. Titik cahaya di tengah air seharusnya menjadi cikal bakal roh kebencian. Xiao Yan juga melihat titik cahaya putih di tengah air berwarna merah darah. Cahaya putih dan genangan air berwarna merah darah membentuk kontras yang jelas. Namun, setelah air berubah menjadi merah darah, warna titik cahaya putih di tengah juga menjadi lebih gelap. Bum bum bum. Setelah jeda singkat, Xiao Yan juga meledak dengan kekuatan nyala api yang mengerikan, menyerang titik cahaya putih di masa air berwarna merah darah. Nyala api baru saja menyentuh titik cahaya putih, Xiao Yan pertama kali merasakan suhu yang menakutkan, dan kemudian dengan jelas merasakan bahwa titik cahaya putih itu mengandung aura lain. Ada yang tidak mau, ada yang kejam, ada yang cemburu. Banyak nafas bercampur di titik cahaya putih. Xiao Yan juga mengerti bahwa orang-orang yang meninggal di sini juga harus datang untuk mencari harta karun di kota hantu ini, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka mati di kota hantu. Dia sendirian memurnikan kebencian di titik putih cahaya ini. Api aneh Xiao Yan adalah kekuatan yang lahir antara langit dan bumi, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, jadi bukan tidak mungkin untuk memurnikan keluhan semacam itu. Adegan aneh muncul. Saat api Xiao Yan terus menyerang titik cahaya putih yang awalnya tinggal di air berwarna merah darah tiba-tiba bergetar, melepaskan aura yang agak jahat, dan kemudian air berwarna merah darah itu langsung mundur ke kedua sisi, menyebar keluar, meninggalkan titik cahaya putih. Melihat ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Bahkan jika cairan es roh darah ini adalah produk setengah jadi, pengekangan kekuatan api anehnya sendiri sangat besar, karena cairan es roh darah ini dapat dipanggil oleh tuannya, Raja Naga Emas, untuk melahap api suci. Kebutuhan, suhu dingin yang ekstrim juga tak tertandingi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, setelah melihat cairan es roh darah yang mengelilingi titik cahaya putih perlahan menyebar, kekuatan Xiao api aneh Yan juga langsung memantul dan mencapai puncaknya. Di bawah api mengerikan Xiao Yan, titik cahaya putih secara bertahap kehilangan dukungannya, dan saat berikutnya, aura jahat juga menyebar dari titik cahaya putih. Sesosok raksasa langsung melayang di titik cahaya putih, tampaknya terus-menerus dipanggang oleh api aneh Xiao Yan, yang sepertinya sangat menyakitkan. Kemanusiaan, kematian, sepertinya dia tidak bisa berbicara dengan lancar, tapi aura menakutkan di tubuhnya juga membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Sosok ilusi besar melayang di atas titik cahaya putih, dengan kepala dan otak, tetapi tidak ada tubuh bagian bawah. Seni mengendalikan api. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar mengalir seketika, dan sidik jari di tangannya terus berubah. Pada saat cetakan tangan Xiao Yan selesai, 9 ular api raksasa yang sangat ganas dengan cepat menyerang sosok ilusi di titik cahaya putih di depan mereka dengan kekuatan yang menakutkan. Secara alami, teknik pengendalian api ini lahir setelah Xiao Yanjin memasuki jiwa fana alam kaisar, dan melalui persepsi jiwa yang besar dan kekuatan kontrol, penguasaan apinya juga ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Terobosan. Ketika 9 ular api besar datang ke sekitar titik cahaya putih, mereka berhenti bergerak, tetapi mulut ular itu terus-menerus menelan huruf ular. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih juga sepertinya merasakan keanehan dari 9 ular api ini, dan kemudian pupil hitam ilusi perlahan berubah menjadi merah darah. Roh kebencian ini mampu memiliki kekuatan seperti itu setelah berkumpul bersama. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang mengumpulkan cairan es roh darah setengah jadi ini.
Raja Naga Emas berkata perlahan dengan suara menyesal. Secara alami, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Pada saat ini, Xiao Yan dengan sepenuh hati menunjukkan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengendalikan 9 ular api. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan yang terkandung di masing-masing dari 9 ular api ini sama sekali tidak kalah dengan pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik puncak Dou di bintang 3. 9 ular api tidak terburu-buru atau lambat, perlahan menelan surat ular itu, dan kemudian murid ular menatap sosok ilusi di atas titik cahaya putih, untuk mencari pukulan fatal. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih merasakan bahaya, dan setelah mata berubah menjadi merah darah, energi menakutkan berwarna merah darah juga muncul dari titik cahaya putih dalam sekejap, dan kemudian membentuk lapisan teror pada roh ilusi kebencian, pertahanan. Binatang ini sangat licik. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, lalu berkata perlahan. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera menyerang 9 ular api adalah karena kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar merasa bahwa semangat kebencian belum sepenuhnya terkumpul. Untuk mendapatkan cairan es roh darah lengkap, Xiao Yan juga Anda hanya bisa menunggu sampai titik cahaya putih menghilang, saat roh kebencian putih berkumpul bersama. Setelah mengumpulkan roh sepenuhnya, selama Anda mengalahkan atau memurnikan roh kebencian ini, Anda bisa mendapatkan cairan es roh darah lengkap. Cairan es roh darah dari produk lengkap adalah hal terpenting yang menelan api suci, jadi tidak boleh ceroboh. Tetapi pada saat ini, hilangnya titik cahaya putih gelombang juga berarti bahwa roh kebencian telah terkumpul sepenuhnya. Aku sudah lama menunggumu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan juga melihat bahwa waktunya tepat, lalu langsung mendorong tangannya ke depan, dan langsung meluncurkan serangan yang mengerikan. Mengikuti perintah Xiao Yan, 9 ular api besar yang tergantung di depan roh yang membenci, juga dengan aura yang perkasa, membuka mulut berdarah mereka, dan dengan keras menggigit roh yang membenci itu. Sabu-sabu, 9 ular api besar awalnya mengelilingi roh kebencian, dan saat berikutnya, mulut ular besar itu menyambut roh kebencian. Adegan yang awalnya dibayangkan tidak muncul. 9 ular api besar itu sepertinya terhalang oleh sesuatu. Kenapa kamu tidak menyerah? Xiao Yan juga bergumam. Xiao Yan juga tahu bahwa 9 ular raksasa dengan aura perkasa sedang menggigit energi pertahanan dari roh kebencian. Namun, semangat kebencian ini adalah produk setengah jadi, yang lahir terlebih dahulu oleh aktivasi kekuatan api Xiao Yan. Jika tidak, cairan es roh darah setengah jadi, meskipun hanya ada sudut air, tidak berubah warna, tetapi roh kebencian tidak berubah warna. Kelahirannya masih lama. Tubuh ilusi asli dari roh kebencian dipadatkan setelah pupilnya memerah, dan kemudian pupilnya terus berputar. Jelas, meskipun semangat kebencian adalah produk setengah jadi, itu hanya dipadatkan oleh Xiao Yan, menghadapi serangan maut, itu keluar. Naluri, kecerdasan juga perlahan terbangun. Semangat kebencian juga perlahan memulihkan banyak kebijaksanaan, dan kemudian menghadapi 9 serangan ular api besar Xiao Yan, bahkan jika itu diblokir oleh pertahanannya sendiri, dia merasakan aura berbahaya darinya, dan dia segera meraung. Oh, roh kebencian meraung, dan kemudian dengan deru roh kebencian, di kedalaman kota hantu, ki hitam yang jahat dan aneh juga terbang dengan cepat, dan kemudian berkumpul dengan gila-gilaan di bawah mata Xiao Yan. Di tubuh roh kebencian, hentikan, kamu tidak bisa menyerapnya seperti ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan pindah. Sialan binatang, baru saja lahir dengan kecerdasan seperti itu. Xiao Yan berpikir pada dirinya sendiri, dan saat berikutnya, pertahanan 9 ular besar yang berapi-api dan semangat kebencian hancur. Memblokir. Xiao Yan berteriak keras, dan tiba-tiba penguasa kuno api abadi di punggungnya juga menembak dengan pelan, menebas energi hitam aneh yang terus berdatangan. Sabu-sabu. Di bawah serangan ganda kekuatan api aneh pada penguasa kuno api abadi dan bayangan naga Long Yi, gas hitam aneh juga tiba-tiba terputus oleh nyala api. Setelah itu, nyala api tidak menghilang, tetapi mengelilingi dasar sumur kota hantu dan lorong-lorong yang dalam. Ki hitam benar-benar terisolasi dengan cara ini. Semangat kebencian di dasar sumur penekan hantu merasa bahwa ki hitam terputus, dan meraung, dan warna di matanya menjadi lebih dalam. Suara macam apa ini? Mu Feng bertanya-tanya, saat serangan Xiao Yan jatuh, kejutan juga menyebar di kota hantu. Nafas ini, seharusnya Xiao Yan. Suara Yueru juga meningkat beberapa desibel. Ayo kita percepat. Ya, keduanya mengatakan bahwa kecepatannya meroket,
tetapi mereka menjaga jarak yang bisa dihubungi satu demi satu. Alasan mengapa Yueru dan Mu Feng sangat lamban adalah karena mereka berhati-hati. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan persepsi jiwa yang menakutkan dari Xiao Yan, jadi mereka melambat. Fluktuasi macam apa ini? Seorang wanita yang agak lembut dengan 2 ekor kuda juga menatap ke suatu tempat dengan curiga. Sebenarnya ada orang lain yang masuk ke sumur hantu. Tianhuo Shenghu juga bergumam. Ini sebenarnya nafas api, sepertinya sangat mirip denganmu. Tianhuo Shenghu juga merasakannya dengan hati-hati. Ya, Mu Yingying setuju dengan santai. Meskipun dia juga merasa ada kekuatan api yang sangat menakutkan yang terkandung dalam gelombang ini, itu juga kekuatan api, dan Mu Yingying tidak kalah dari yang lain. Jadi dia tidak mengambil hati, dan berjalan perlahan menuju gua di depannya dengan langkah kecil. Di kedalaman kota hantu, dengan keterkejutan serangan Xiao Yan, kedalaman kota hantu yang awalnya sepi sebenarnya memiliki suara ratapan, yang sangat aneh. Sialan binatang, baru saja lahir, itu akan memanggil hantu di sumur hantu ini untuk mengisi kembali dirinya sendiri, itu benar-benar licik. Xiao Yan juga tidak tahu situasi lainnya, dan kemudian menatap semangat kebencian di depan dia dengan senyuman. Roh kebencian pada awalnya tidak mengambil hati Xiao Yan. Lagi pula, dari persepsi Spirit of Resentment, kekuatan Xiao Yan juga sangat lemah, dan meskipun dia baru lahir, bagaimanapun, ini adalah kota hantu, dan ada aliran ki hantu yang stabil. Konsumsi energi membuat Xiao Yan kelelahan dan mati. Tapi ketika semangat kebencian menghadapi serangan 9 ular Xiao Yan, dia harus bermartabat. Semangat kebencian tahu bahwa pria di depannya tidak lemah. Dia jelas menyembunyikan kekuatannya barusan, dan kemudian dia terkejut. Dia segera menggunakan beberapa keterampilan bawaan untuk mencoba menyerap ki hantu di kota hantu ini untuk mengisi kembali dirinya, untuk mendapatkan kedamaian dengan Xiao kekuatan pemadaman api. Kemanusiaan. Jangan bangga. Roh kebencian juga berkata sesekali, tampaknya seperti bayi manusia, itu tidak jelas. Hahaha. Semangat dendam, sejak aku melahirkanmu, maka kamu bisa bolak-balik dari tempat asalmu. Xiao Yan juga melotot, dan kemudian kekuatan awal Do Emperor bintang 4 yang menakutkan itu sepenuhnya ditunjukkan. Xiao Yan mengatakan ini, tentu saja, itu masuk akal, karena cairan es roh darah di dasar kota hantu ini masih merupakan bagian penting dari produk jadi. Kemudian marah itu ditempa oleh roh kebencian yang lahir dari cairan es roh darah ini. Hanya dengan begitu Anda dapat menjadi cairan es roh darah yang nyata. Jika tidak, aura kekerasan dalam cairan es roh darah akan menambah pikiran saat menggunakannya, yang akan berdampak serius pada melahap api suci Xiao Yan di masa depan, jadi Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Hanya kamu. Roh kebencian cukup marah ketika mendengar kata-kata itu. Itu adalah roh kebencian yang lahir dari darah manusia yang tak terhitung jumlahnya melalui suatu kebetulan. Bagaimana bisa dikatakan menghilang ketika menghilang? Apalagi ini adalah kota hantu, tempat di mana aura hantu sangat kuat di hutan mayat. Selama roh kebencian terus menyerap energi hantu, itu akan memiliki kekuatan yang baik di masa depan. Namun, jelas bahwa Xiao Yan tidak akan memberikan semangat kebencian kesempatan seperti itu. Lagi pula, kekuatan semangat kebencian di depannya hanya sebanding dengan tingkat Kaisar Petarung Bintang 3, jadi Xiao Yan bisa menanganinya dengan mudah. Mari kita selesaikan secepat mungkin, atau keadaan akan berubah nanti. Suara Raja Naga Emas juga terdengar, karena Raja Naga Emas sepertinya menemukan bahwa ada banyak suara berkabung yang berasal dari kedalaman sumur hantu kota. Ya, Xiao Yan juga setuju, dan kemudian mengaktifkan Fen Jue di tubuhnya, aliran ki pertempuran yang stabil berkumpul di ujung penggaris, dan kemudian Xiao Yan memegang kedua tangan dengan erat dan mengangkatnya sedikit untuk menghadapi roh kebencian. Kamu berani. Semangat kebencian juga menakutkan, dan di bawah serangan yang begitu mengerikan, nasibnya bisa dibayangkan. Sayang sekali Xiao Yan tidak akan memberikan semangat kebencian ini kesempatan. Dengan satu gerakan, 3.000 petir digunakan secara ekstrim. Puff-puff. Di bagian bawah sumur penekan hantu, saya melihat api aneh Xiao Yan dan kaki kuno naik dan turun, dan kemudian luka besar muncul di perut sosok roh kebencian, yang jelas disebabkan oleh Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sialan, bagaimana kau tahu kelemahanku? Alasan mengapa semangat dendam tidak lepas adalah karena pada satu sisi itu adalah sumur penekan hantu tempat Kaisar Hantu Kembar disegel,
dan di sisi lain, itu juga karena kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, semangat dendam sangat sulit terbunuh. Namun, di mata Xiao Yan, semua ini tentu saja bukan masalah. Karena ketika Xiao Yan menyerang, tuannya Raja Jinlong juga mengatakan bahwa roh kebencian ini hanya dapat menyerang perut, karena di mana titik berkumpulnya semua energi, hanya dengan mematahkan wajah seseorang dapat membunuh. Namun, Xiao Yan berhasil. Semangat kebencian memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, tetapi sosok roh kebencian perlahan menghilang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, Xiao Yan juga merasa lega. Mengapa kamu berdiri diam? Kumpulkan pecahan kematian dari roh kebencian untuk memurnikan cairan es roh darah. Raja Naga Emas juga mengutuk, tetapi sebagian suaranya penuh kelegaan.